Jadi motivasi saya sebenarnya sangat simpel, Pak. Saya pengen Oke. memberikan yang terbaik dengan apa yang saya bisa berikan kepada orang-orang terdekat saya sebenarnya. Nggak ada melepas karyawan sama sekali. Karena memang jujur aja pandemi itu saat-saat yang semua sektor menurut saya kena ya, Pak. Apa yang kami berusaha lakukan tuh kami tidak mau sampai ada pelepasan karyawan. Sehingga waktu pas pandemi kami mencari proyek-proyek dan puji Tuhan ada. Dan salah satunya itu adalah rumah sakit RSUD, lebih kritikal karena ada pertanyaan-pertanyaan yang saya minta para pekerja saya untuk menjawab. Sedangkan kalau misalnya sekarang apa yang kami bisa lakukan, kami seperti ini bisa podcast, kami Oh, oke, bisa oke. buat website, kami bisa kolaborasi, kami bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Terbesar apa nih selain yang rumah sakit tadi kalau kita bicara? Waktu itu kami juga pernah mengerjakan financial center, Pak, di JIP Pulau Gadung. Apakah dengan tenggang waktu yang cukup singkat? Itu kayaknya dalam waktu 4-5 bulan sudah selesai. Oke. Oke, sebelum kita panjang lebar berdiskusi dengan Ibu Sylvie Hosea, kita akan lihat beberapa karya-karya proyeknya yang sudah dilakukan oleh Inakta. Halo Bu Sylvie. Halo Pak Fernando, terima kasih atas kesempatannya hari ini. Kita akan membahas tentang Sylvie Hosea dari Inakta. Nah, banyak orang yang masih belum tahu sebetulnya menjadi atau sejarah singkat lah mengenai Inakta sebagai kontraktor kaca dan aluminium yang terkemuka di Indonesia. Itu bisa diceritakan? Jadi ini ceritanya dari mama papa saya. Oke. Di tahun 1978, selama 47 tahun ini usaha di sini sudah dimulai. Dan ini adalah family business, saya adalah second generasi, saya dan suami sih. Saya dan suami kami berdua mengembangkan bisnis ini untuk menjadi bisnis yang lebih relevan di zaman yang sekarang dan sustainable juga kayak gitu. Oke. Gitu. Apa tuh yang dilakukan dan apa yang diusaha dan upaya dayakan untuk menjadi relevan dan sustainable seperti ini? Yang kami lakukan adalah salah satunya kita selalu memberikan culture di perusahaan kami untuk selalu punya pertanyaan apa yang kita lakukan dengan baik, apa juga yang kita bisa lakukan untuk improve lebih baik lagi kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang membuat kita tuh tidak cuman terpatok hanya melakukan satu hal saja dari dulu sampai sekarang, karena kita menganggap perubahan itu adalah hal yang konsisten yang terjadi. Jadi kita embrace the change gitu, untuk kita bisa lebih relevan sama yang sekarang terjadi dan juga kita bisa sustain juga ke depannya. Dan itu apakah memang pada second generation seperti ini baru terjadi atau dari dulu sebetulnya first generation ini sudah berusaha cuman memang belum ketemu momentum yang tepat ya? Mungkin menurut saya setiap struggle di generasi itu berbeda, Pak. Di zaman waktu dulu mungkin mereka di zaman perintis mereka mungkin tidak terlalu merasa untuk menjadi relevan itu adalah hal yang penting. Tetapi untuk yang zaman sekarang di mana generasi sudah berubah, kan consumer behavior juga sudah berubah dan kita harus tetap bisa tetap relevan kalau kita masih mau ada di dunia yang sekarang ini gitu. Second generation ini kan sesuatu yang selalu improve ya, Betul. sesuatu yang improve ya. Terus kemudian untuk bisa sampai ke sana tuh sebenarnya kalau boleh di-sharing tuh apa yang memotivasi seorang Sylvia Hosea untuk membuat improvement terus di kontraktor aluminium kaca ini ya, yang kita kenal sebagai Inakta ya. Jadi motivasi saya sebenarnya sangat simpel, Pak. Saya pengen Oke. memberikan yang terbaik dengan apa yang saya bisa berikan kepada orang-orang terdekat saya sebenarnya. Terbaik tuh gimana nih? Terbaiknya tuh gimana nih? Terbaik dalam arti apa yang bisa kita berikan dari sumber daya yang kita punya. Kita juga sering datang juga ke expo-expo seperti ini, Mega Build, untuk kita Oke. bisa update knowledge kita. Terus habis itu kita juga ketemu sama bisa dibilang orang-orang yang baru juga kayak gitu. Jadi kita tuh tidak tertinggal. Kira-kira project apa nih yang paling menjadi tantangan selama ini berkarir? Tantangannya itu semakin besar proyek dan deadline-nya itu juga misalnya bisa dibilang mungkin agak sedikit mepet.
Dan itulah yang menjadi tantangan, Pak. Karena jujur saja di lapangan itu banyak variabelnya. Banyak hal yang bisa terjadi. Dan kami aluminium dan kaca adalah salah satu vendor yang terakhir. Jadi kami menunggu semuanya openingannya sudah selesai, sipilnya sudah jadi, baru kami bisa memulaikan produksi, pemasangan dan sebagainya, kayak gitu. Tapi itu possible untuk paralel nggak ya? Kadang-kadang kan ya karena keterbatasan waktu ya. Betul, betul. Dan itu yang berusaha kami lakukan. Kalau misalnya dari pihak kontraktor sipil belum selesai, kami tidak bisa biasanya kayak gitu. Karena sebenarnya kalau kami sudah produksi dan itu ternyata tidak sesuai dengan ukuran lapangan, itu juga yang akan menjadi bumerang buat kami, Pak, kayak gitu. Kalian kan berusaha untuk lebih siap ya, lebih siap dalam arti lapangan udah siap, kalian pun produksi di workshop juga udah lebih siap kan? Betul, betul Pak, betul. Jadi di kis lapangan ya tinggal pasang kaca dengan sangat tepat dan sangat presisi. Betul, kan? betul sekali. Betul. Makanya kami berusaha se-efisien mungkin. Kalau misalnya lapangan sudah siap, walaupun tidak langsung 100%, mungkin ada beberapa spot yang sudah selesai, kami akan pasti langsung memberikan orang kami ke sana untuk mengukur, sehingga kami bisa produksi sebagian. Betul. Tapi kadang-kadang ini yang menjadi sedikit bumerang memang, bahwa halnya sedikit banyak yang menyepelekan, nanti paling cepet lah pasangnya, tapi ternyata nggak bisa secepat itu dan kalian yang akan menjadi terkejar-kejar ya? Betul, karena kami sebenarnya bisa bilang kami itu ada di urutan yang cukup jadi di bagian ekor gitu. Kami mendapatkan salah satu imbasnya di kami juga sih. Ya, deadline sudah ada ditentukan dari awal pasti. Terus kemudian ya karena kalian bagian ekor, yang tengah sama yang depan sama badan ini kadang-kadang menyisakannya sedikit sekali ya. Betul, itu salah satu kendala yang sering terjadi memang. Betul sekali. Tapi kami berusaha selama 47 tahun, karena kami sudah 47 tahun dan kami sudah tahu di industri ini seperti apa tantangannya, kami berusaha memberikan yang terbaik. Oke. Project paling besar apa yang bisa di-sharing ke kami ini? Project paling besar ya? Kalau saya bilang mungkin waktu pas lagi COVID kami benar-benar mengucap syukur bahwa kami nggak ada melepas karyawan sama sekali. Karena memang jujur aja pandemi itu saat-saat yang semua sektor menurut saya kena ya Pak. Apa yang kami berusaha lakukan tuh kami tidak mau sampai ada pelepasan karyawan. Sehingga waktu pas pandemi kami mencari proyek-proyek dan puji Tuhan ada. Dan salah satunya itu adalah rumah sakit RSUD Labuan, karena memang pas lagi COVID banyak pembangunan rumah sakit kayak gitu, yang di luar Jakarta. Yang terutama untuk ini ya, untuk apa? Menampung sementara COVID Betul. Dan itu malah menurut saya salah satu proyek yang menurut saya itu cukup besar Pak, kayak gitu. Apalagi di zaman-zaman saat COVID itu di mana orang semua susah Pak, kayak gitu. Ya. Itu puji Tuhan sekali, men. Itu puji Tuhan sekali. Saya rasa memang maksudnya pertolongan Tuhan tuh tidak pernah terlambat, Pak. Itu berarti kan memang proyeknya cukup besar dong? Cukup besar. Terus bagaimana mereka bisa ketemu kalian? Sebenarnya mereka tidak langsung ketemu dengan kami. Kami dibawa dengan kontraktor sipil, gitu. Jadi kami berkolaborasi untuk mengambil proyek ini. Jadi memang bukan langsung kami yang maju. Tapi disitulah menjadi bukti bahwa halnya nih kontraktor utama ini ada rasa trust kepada kalian ya? Betul Pak. Kami mengucap syukur dengan waktu 40 tahun seperti ini kami sudah menemukan customer-customer yang cukup setia kepada kami. Ya, walaupun pada zaman COVID ya, mereka juga mungkin ragu bahwa apakah mereka akan stay atau enggak nih subkonnya ya atau kalian ya. Jadi mereka berusaha kontak karena mereka tahulah cara kerja dan integritas di perusahaan. Jadi mereka tinggal kontak, oh iya kami siap gitu kan. Jadi bisa langsung masuk gitu ya. Betul sekali gitu. Jadi tapi itu kan juga kadang-kadang waktunya kan sangat mepet ya. Betul. Jadi memang apa yang bisa kita lakukan, kita memang menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya aja, Pak. Kami juga nggak bakal bisa bilang karena ini dan karena itu. Karena memang kita juga mau tetap profesional ya, Pak. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Terus kalau misalnya kita bicara perubahan zaman, perkembangan teknologi, sekiranya apa yang Inakta lakukan untuk mengikuti perkembangan zaman ini sebenarnya?
Kalau untuk perkembangan zaman sekarang nih kami sudah mulai relevan Pak. Kami mulai mencoba yang namanya ada website, ada Oh, sosial oke, media. oke. Kami juga invest juga Pak kepada hal-hal marketing yang sekarang dilakukan. Dan kami juga update produk-produk juga Oh, oke. yang bisa dibilang menurut saya sekarang sudah bisa lebih banyak demand-nya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ACP. Jadi Oh, oke. dulu memang ACP itu belum ada. Jadi ACP itu sekarang mulai dipakai di mana-mana, di gedung, di ruko dan di mana-mana sehingga maksudnya itu adalah salah satu solusi yang efisien yang bisa dibilang menjadi penambah estetik, tetapi di satu sisi juga tidak ada maintenance juga dalam waktu yang cukup panjang. Jadi itu adalah hal-hal juga yang kami update terus Pak setiap tahunnya. Ya, dengan melakukan inovasi seperti halnya ya ACP tadi, Betul. terus kemudian ya maksudnya itu suatu penambahan daripada kaca dan aluminium yang selama ini sudah dijalankan kan? Betul, betul sekali. Dan kami juga bisa aluminium bending juga sesuai dengan taste-nya arsitek. Karena sekarang arsitek bilang kalau kotak-kotak doang itu seperti biasa saja. Sekarang maunya yang lebih cakep, maunya arts gitu. Kami bisa juga, kami mengikuti. Ya, luar biasa sekali, luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali. Dan itu dari generasi pertama apakah sudah menyerahkan sepenuhnya atau dia cukup bangga dan cukup yakin lah dengan seorang Ibu Sylvia Hosea ini untuk dia bisa lah untuk meneruskan ini. Saya merasa sih mereka cukup percaya kepada saya. Karena banyak hal-hal juga yang mereka sekarang udah mulai diskusi sama saya. Oh, oke. Jadi menurut saya sudah cukup dipercaya. Itu sih penting sekali ya, penting Betul. sekali bahwa halnya apa yang kita lakukan ini sudah dipandang dan sudah ada hasilnya lah, sehingga bisa berdiskusi terus Betul. kemudian memberikan dampak lah ya. Betul sekali. Dan itu cuma bisa diperoleh dengan waktu. Karena hanya waktu yang dapat membuktikan. Betul. Karena memang awal mula banyak orang yang mungkin skeptis ya, apa ini betul perlu dan segala macam. Tapi kan Betul. dengan keyakinan karena memang kita sudah udah terbiasa dengan hal itu ya. Betul. Dan waktu yang membuktikan itu semua ya. Betul. Kemudian kalau misalnya kita bicara tema Mega Build 2025 ini kan adalah Innovating for Sustainability Tomorrow ya. Terus Inakta menyikapinya apa tuh dengan Innovating Sustainability for Tomorrow itu bagaimana? Kalau saya bilang Inakta akan berkata-kata we love it. Karena kami melihat bahwa hal yang konsisten itu adalah perubahan, change. Untuk kita bisa sustainable ke depannya secara development, secara growth itu memang kita harus mempunyai mental yang beradaptasi. Beradaptasi dengan apa? Dengan perubahan. Dan jadi menurut saya kalau misalnya kita bisa bilang sustainable itu hanya bisa didapat kalau kita mau tetap beradaptasi dan relevan. Tapi tidak mudah sebetulnya. Pastinya tidak mudah karena kita harus belajar dan terus belajar. Oke. Ada culture perubahan baru apa yang dibawa di dalam perusahaan baru ini? Maksudnya seorang generasi kedua ya, Ibu Sylvia Hosea ya? Lebih kritikal, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang saya minta para pekerja saya untuk menjawab. Biasanya kalau misalnya tidak ada pertanyaan, mungkin belum pernah terpikir untuk berpikir sejauh itu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sering tanyakan adalah, apakah yang kamu pikir kamu lakukan sekarang sudah baik, sudah cukup? Lalu saya juga suka bertanya, apa yang bisa kamu lakukan lebih baik lagi? Seperti itu. Jadi membuat mereka bisa tertantang untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi untuk beberapa pekerja yang lama agak berat kah untuk mengimbangi itu sebetulnya? Pasti. Karena yang namanya resistance of change itu ada di mana-mana, Pak. Tapi ya karena dia juga mau berusaha berubah ya, karena dia harus terus belajar ya, kalau nggak kan nggak relevan juga ya. Betul, dan di satu sisi saya juga memberikan waktu kepada orang-orang untuk bisa beradaptasi. Saya juga memberikan awareness tapi saya juga satu sisi memberikan waktu, Pak. Karena tidak mudah untuk
Ya karena kan kebiasaan itu sudah tercipta dari sekian lama ya. Betul sekali, dan itu juga hal yang maksudnya kami juga coba untuk ingatkan dan arahkan kalau mereka kembali lagi kepada kebiasaan yang lama. Ya maksudnya kebiasaan itu sesuatu yang tidak baik dan kita terus menjadi relevan dengan hal itu ya. Benar sekali, betul, betul. Oh oke. Terus selain skala project tadi di COVID atau lagi ada project apa yang sekarang lagi dijalankan ini? Sekarang kami sebenarnya baru saja selesai proyek untuk gudang di Tiga Raksasi dengan luas tanah 8.000-an meter persegi. 8.000 meter. Ya, betul. Jadi memang proyek yang cukup besar yang awalnya mereka datang kepada kami cuman untuk membeli contoh mock-up. Lalu mereka suka dengan hasil kerja kami sehingga memberikan kami proyek itu 1 gudang. Yang luas tanahnya itu tadi 8.000-an. Jadi total bisa dibilang mereka membeli kepada kami itu 300 unit. Nah, awalnya cuma coba 2 unit saja. Ya memang semua itu diawali daripada ya kenal dulu, betul, terus kemudian ya terus ada muncul kepercayaan, ya baru lebih jauh lagi ya. Betul. We love it, maksudnya kita mau kerja sama gitu ya. Betul sekali. Dan bahkan maksudnya proyek ini kan tergolong cukup besar ya Pak. Dan kami juga senang juga karena ownernya sekarang mau bangun rumah dan dia lagi sedang memikirkan bahwa maksudnya apakah kamu bisa melakukannya juga. Kayak gitu. Jadi memang maksudnya kami tetap keep the relationship kan juga going. Tapi kalau bicara soal produk ya sedikit antara misalnya pabrik terus kemudian bicara rumah tinggal itu apakah bisa dipakai sama atau seberapa jauh perkembangannya sebenarnya? Tergantung Pak, karena kalau untuk rumah tinggal pun juga ada segmentasinya. Ada yang premium, ada juga yang standar biasa. Tergantung budget. Kami tidak terikat dengan satu brand, kami bisa bilang kami bisa memakai semua brand, tergantung dengan yang diinginkan, preferensinya. Dan budget lebih tepatnya. Tepat budget ya. Dan memang seluruh pasukan ini siap ya, maksudnya dan sudah mengenali betul karakter-karakter daripada brand-brand ini yang sehingga aplikasi di lapangannya itu bisa lebih tepat dan maksimal ya. Betul Pak, betul sekali. Karena memang dalam waktu 47 tahun ini kami memang sudah lebih daripada 5.000 proyek yang kami sudah completed. Terbesar apa nih selain yang rumah sakit tadi kalau kita bicara? Waktu itu kami juga pernah mengerjakan financial center Pak di JIP Pulau Gadung. Jadi itu memang gedungnya 6-8 tingkat, mengerjakan proyek curtain wall dan ACP, 1 gedung. Itu cukup besar juga Pak. Terus aluminiumnya juga sama kaca dong? Ya sama kacanya, kaca curtain wall-nya. Ya kaca curtain wall yes, itu ya? Betul. Apakah dengan tenggang waktu yang cukup singkat? Itu kayaknya dalam waktu 4-5 bulan sudah selesai. Oke. 4-5 bulan aja? Iya, untuk 1 gedung semuanya finishing selesai. Oke. Nah, tapi kalau setelah itu kadang-kadang bisa seberapa lama sebetulnya garansi yang bisa dikasih? Kami kalau misalnya untuk proyek-proyek gedung besar seperti itu bisa memberikan garansi 3-6 bulan. 3-6 bulan? Iya, untuk yang gedung besar. Karena kami tahu bahwa kontraktor itu juga akan memberikan kepada owner untuk serah terima juga. Jadi kami memberikan tenggang waktu yang 3-6 bulan tersebut. Biasanya apa yang mereka suka kendala tuh sebetulnya seperti apa? Biasanya paling kalau untuk aluminium dan kaca resikonya cuma 1, bocor. Itu saja. Karena apa? Bocor itu bisa dikarenakan mungkin karena sealant-nya. Seperti itu. Terus selain itu? Kebanyakan hanya dari sealant sih Pak. Dari sealant ya. Tapi maksudnya ada yang sangat komplain mengenai, bukan komplain lah, maksudnya kritik mengenai nggak rapi atau apa itu? Kalau ketidakrapian pasti mungkin ada, yang sedikit-sedikit seperti itu ada. Tapi apa yang kami lakukan itu kami tetap pasti akan datang dan memperbaikinya juga sih kayak gitu. Karena memang sebelum kami bisa dibilang 100% selesai, kami nanti akan meminta dari kedua belah pihak untuk mengecek bareng semua. Jadi kami akan bisa melihat apa yang kurang dan apa yang sudah oke. Gitu sih. Ya. Maksudnya pengecekan itu sangat penting ya karena betul. Jadi lebih jelas sama-sama gitu. Benar, dan kedua belah pihak Pak. Betul. Biar tidak ada yang salah dan segala macam. Yes, betul sekali.
Oke. Terus lebih banyak proyek pemerintah atau private atau swasta atau bagaimana? Campur ya Pak, kami sih diversifikasi juga kayak gitu. Kami kebetulan juga ada kontraktor kami yang masuk ke dalam pemerintahan, ada juga yang tidak. Kami sih maksudnya dua-duanya kami mengambil, nggak ada masalah juga sih. Tantangannya sama aja selalu mengenai waktu atau? Tantangannya biasanya di situ ya Pak. Tantangannya biasanya di situ. Waktu dan waktu? Iya, waktu dan uang biasanya. Oh, waktu dan. Budget Pak. Oke. Terus kemudian kalau kita misalnya bicara tentang ke depan, bagaimana Inakta ini akan dibawa oleh second generation Ibu Sylvie Hosea ini? Bagaimana ya? Kalau misalnya bagaimana, saya pasti akan mau membawa Inakta itu menjadi satu ke level yang dulunya belum pernah di sana, jadi kita membawa ke satu step yang lebih baik lagi, seperti itu. Ada apa yang kira-kira masih perlu banyak diperbaiki sebetulnya? Pastinya dari segi berbagai hal Pak, dari segi kami punya secara produk, mungkin ada juga yang harus kami lebih tingkatkan atau memberikan yang baru, menjadi solusi yang baru, atau juga secara sistem kami mau memberikan sistemnya itu menjadi lebih user friendly. Di satu sisi juga kami juga mau lebih mudah orang-orang untuk mencari dan tahu kami. Jadi kami juga banyak hal yang kami bisa tingkatkan sih. Dari segi website juga, mungkin dari segi foto-foto juga Pak. Karena kami yakin masih banyak hal yang bisa ditingkatkan lah. Oke. Terus kemudian kalau boleh sharing cerita misalnya dari pengalaman sebagai second generation dan melihat perkembangan generasi pertama membangun Inakta, apa yang bisa di-sharing dan disampaikan sebetulnya kepada para followersnya Proporsio ini, sharing apa? Dari generasi pertama ya Pak? Ya setelah dari seorang Ibu Sylvie Hosea terus melihat generasi pertama, sekarang generasi kedua, apa pelajaran penting atau apa yang bisa disampaikan untuk secara bisnis dan secara integritas pekerjaan sebenarnya? Kalau misalnya dari generasi pertama dan generasi kedua yang saya belajar adalah bahwa saat kita terjun ke dalam dunia bisnis, kita harus memberikan all of us, all of our dedication, all of our focus, dan dimana kita juga harus punya mental yang terus mau belajar. Karena menurut saya generasi pertama itu mereka sudah membuka jalan. Oke. Sedangkan sekarang generasi kedua bagaimana cara untuk mengembangkannya. Menurut saya maksudnya generasi pertama dan kedua itu sebenarnya seperti lari estafet. Karena mereka memberikan batonnya dari generasi pertama ke generasi kedua. Jadi memang penting untuk bagaimana melangsungkan keberlangsungan pembuka jalan itu untuk diteruskan kepada generasi kedua ya? Betul sekali. Karena memang saya bilang generasi pertama banyak berjasa. Karena banyak membuka jalan baru yang belum pernah ada. Sedangkan generasi kedua sekarang bagaimana cara mengembangkannya. Mungkin cara-cara yang lama yang dulu sudah dipakai belum tentu sekarang masih bisa dipakai dan efektif. Oke. Seperti apa contohnya? Ya itu dia tuh penasaran nih. Kalau misalnya dulu orang tua saya pernah cerita sama saya bahwa apa yang dilakukan untuk mencari proyek, datang ke setiap proyek, datang satu persatu. Proyek yang sedang dibangun, datang, ketok satu persatu door to door untuk tahu, oh ya ini menawarkan jasanya dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya sekarang apa yang kami bisa lakukan, kami seperti ini bisa podcast, kami bisa buat website, kami bisa kolaborasi, kami bisa melakukan banyak hal kayak gitu. Karena sekarang di mana sosial media dan teknologi sudah sangat berkembang, seperti itu. Ya. Memang setiap masa, ya setiap generasi memang ada masanya dan segala macam kesulitannya dan dia sudah pecahkan ya. Betul. Gitu loh. Saya rasa sih luar biasa ya untuk mengetahui perkembangan Inakta sampai generasi kedua ini. Terima kasih Pak. Dan terima kasih loh Bu Sylvie. Iya. Terima kasih juga atas kesempatannya Pak.